walaupun sekarang kita masih ibadah online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Sebentar kami akan melakukan ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dimanapun kami berada. Biar Tuhan kami boleh bersuka cita, kami boleh bersorak, kami boleh menari untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mulaikan ibadah kami dan kami siap untuk memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Adik-adik tahu gak? Kita mempunyai sobat dan teman yang sangat setia. Siapa namanya? Namanya Yesus. Yeay. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Panggil namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus yang selalu menghibur dalam kehidupan kita. Nah sekarang Tante Mega sama Om Hendra mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau menari, kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya.
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku mau menari, Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. sungai sukacitamu, Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. mengalirnya ke sana dulu ya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sebab hanya Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. haleluya. Haleluya. Kita mau sudah menari bersama Tuhan, kita sudah bersuka cita bersama Tuhan. Sebentar adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan Yesus. Kita mau katakan, Bapa, kami memanggil nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau bernyanyi sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus kami panggil Engkau Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kami panggil Engkau Tuhan. Engkau Bapa kami, Engkau Bapa kami yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memuji-Mu Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami. Ya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami anak-anak-Mu Tuhan bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh om-om dan tante-tante. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Biarlah Tuhan melalui firman yang kami dengar, kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari kami semakin diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan kami sungguh indah di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami,
kami mau dengarkan firman Tuhan. Berkati om-om tante yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo semuanya, adik-adik gimana kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan, Tante percaya kalau kita ada sampai hari ini, semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus buat kita. Adik-adik semangat kan hari ini? Bersukacita? Kalau mungkin ada yang susah, Tante yakin Tuhan sudah hiburkan kita lewat puji-pujian yang sudah kita nyanyikan. Tuhan sudah berikan semangat dan sukacita yang baru. Nah, adik-adik kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita ngapain ya? Betul, waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, adik-adik lihat nggak nih Tante Pris lagi main apa? Punya apa nih? Iya, Tante Pris lagi main balok. Ada yang suka main balok juga nggak? Kayak Tante Pris. Suka ya? Tante Pris tuh mau ini loh, susun-susun baloknya. Mau bikin bangunan. Tapi kok susah ya? Ya roboh. Tuh dari tadi tuh roboh-roboh terus gitu loh. Kenapa ya? Coba lagi. Bisa nggak kira-kira? Ini kayaknya bisa. Coba ya, kita lihat ya. Bisa nggak ya? Ya belum dipasangin atap. Sudah roboh. Susah banget. Kenapa ya kira-kira ya? Kok roboh-roboh terus ini baloknya? Adik-adik tahu nggak? Kira-kira kenapa ya? Tante Pris tahu deh. Kayaknya gara-gara ini baloknya tuh tipis-tipis. Tuh dia tuh jadi nggak kuat gitu loh, nggak kokoh. Iya kan? Kalau di rumah kita itu kan temboknya tebel tuh. Jadi kuat, kokoh, nggak gampang roboh. Rumah Tante Pris itu temboknya tebelnya segini nih. Nah, kalau rumah adik-adik seberapa tebelnya? Ada yang sama segini juga? Atau ada yang lebih tebel segini? Ada yang segini? Ada yang segini tebelnya? Nggak ada. Yang tebelnya segini nggak ada. Tapi Tante Pris pernah dengar cerita di Alkitab loh. Ada sebuah kota yang temboknya itu tebal sekali. Seberapa ya Tante Pris sampai tangannya nggak cukup tuh, tebal sekali temboknya. Kuat dan kokoh. Sampai di atasnya tembok itu bisa dibangun rumah. Coba bayangkan. Wah tebal sekali ya. Tebal sekali temboknya. Bangunan ini kuat dan kokoh pasti. Kira-kira menurut adik-adik bisa roboh nggak ya? Susah ya robohnya ya, meskipun pakai alat-alat gitu. Susah ya, kalau tebal sekali memang susah ya, pakai alat pun susah. Harus benar-benar berusaha gitu supaya bisa roboh. Tapi ternyata tembok kota yang tebal ini bisa roboh loh. Gimana caranya ya? Kenapa kok bisa roboh? Pengen dengar ceritanya nggak? Kita dengar ceritanya sama-sama ya. Ini ceritanya tentang kota Yeriko. Pada saat itu, setelah Yosua dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, mereka tinggal berkemah di dekat Yeriko. Pada suatu kali, datanglah seseorang menemui Yosua. Dia adalah panglima bala tentara Allah. Dia datang untuk menyampaikan kepada Yosua bahwa Allah akan menyerahkan kota Yeriko ke tangan bangsa Israel. Pada saat itu, Yeriko telah menutup pintu gerbang kotanya karena mereka takut pada orang Israel, sehingga tidak ada yang bisa masuk ataupun keluar. Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari sesuai dengan perintah Allah. 6 hari pertama bangsa Israel dan tabut Tuhan mengelilingi kota Yeriko sekali tanpa suara.
hanya 7 orang imam saja yang meniupkan sangkakala. Pada hari yang ke-7, mereka mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali dengan cara yang sama. Dan pada kali yang ke-7, ketika para imam meniup sangkakala, Yosua berkata kepada mereka, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Maka mereka bersorak dengan suara nyaring. Lalu, apa yang terjadi? Runtuhlah tembok Yeriko, dan mereka masuk untuk merebut kota itu. Tuhan menepati janjinya. Dia selalu menolong dan menyertai bangsa Israel. Bahkan Tuhan menyerahkan Yeriko, kota yang kuat itu, ke tangan bangsa Israel. Wah, luar biasa sekali Tuhan kita ya. Kalau Tuhan sudah berfirman, Dia akan menepatinya. Seperti cerita yang barusan kita dengar. Tuhan berfirman akan menyerahkan kota Yeriko ke dalam tangan orang Israel. Dan adik-adik lihat apa yang terjadi? Iya, Tuhan menepati janjinya. Kota Yeriko yang kuat itu, kuat sekali. Bangsa Israel tidak punya alat atau senjata untuk melawan mereka. Tetapi Tuhan mampu meruntuhkan tembok kota Yeriko. Lewat apa? Lewat sorakan, lewat pujian bangsa Israel. Nah, sekarang coba kita pikir ya. Coba adik-adik pikir, kalau misalnya tanpa Tuhan, apa bisa ya sorakan, pujian bangsa Israel itu meruntuhkan tembok Yeriko? Tembok Yeriko tuh tebal dan kuat sekali loh. Kayak kita misalnya di rumah, kalau kita teriak-teriak kencang, apa rumah kita bisa roboh? Nggak bisa ya, nggak mungkin ya. Apa rumah kita bisa roboh karena kita teriak-teriak? Nggak ya. Tapi adik-adik lihat, Tuhan bekerja. Tuhan menolong bangsa Israel sehingga sorakan mereka, pujian mereka kepada Tuhan itu bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Wah, Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Dia maha besar. Tuhan mampu menolong bangsa Israel. Tuhan juga mampu menolong kita semua. Kalau saat ini mungkin adik-adik ada yang mengalami kesulitan, kesusahan, tidak perlu takut. Karena ada siapa yang bisa menolong kita? Iya, ada Tuhan Yesus. Dia sanggup menolong kita. Misalnya adik-adik menghadapi pelajaran yang sulit. Harus sekolah online sulit. Tidak perlu takut. Adik-adik belajar dan tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Karena tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan. Nah, Tante Pris punya ayat hafalan nih untuk kita. Kita coba sama-sama ya. Ayat hafalannya di Lukas 1 ayat 37. Nah, kita hafalin pakai gerakan. Kita coba sama-sama ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Satu kali lagi ya, kita coba ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mau coba satu kali lagi? Sama-sama ya. Satu kali lagi ya. Nanti dihafalin. Boleh di video, nanti di-upload di story, di tag ke AO Kids, Instagram AO Kids ya, boleh. Atau dikirim ke guru-guru kelasnya boleh. Ya, kita coba satu kali lagi ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, puji Tuhan. Adik-adik, kita bersyukur sekali kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tuhan kita sanggup menolong kita. Nah, sekarang kita berdoa ya. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mendengar tentang kehebatan Tuhan, bahwa Tuhan begitu kuat, begitu hebat, begitu maha besar. Tuhan sanggup menolong bangsa Israel, dan kami tahu juga Tuhan sanggup menolong kami. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami untuk selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, biar berbuah dan kami bisa selalu mengingat bahwa kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami. Tuhan berkati AOKIS, Tuhan berkati gereja kami, Tuhan juga berkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.